selesai juga semua lainnya nih. Sampai malam kita kerjain ini semua. Dari mulai yang dari tangki standar masuk ke surf tanknya. Kita mau setel lagu, kita coba. Nah, di bawah sinilah yang sering dibilang art of pengepul. Nah, sekarang kita udah ada di Duta Audio Works daerah Bekasi. Kita mau bikin audionya di Duta Audio Works karena dia udah punggawanya main audio. Kita mau bikin konsepnya tuh SQL karena ada judgingnya tuh maunya SQL karena di tahun 2000 itu Fast and Furious SQL yang jedang-jedung kita serahin ke Duta Audio Works karena kenapa audionya gua biar cepet. Waktunya cuma 1 bulan. Jeki udah lagi ngerjain mobil, gue pengen cepet bikin cetakannya pakai mobil pengepul yang kita punya, tapi udah laku, jadi masih ada. Kita bikin cetakannya di sini, udah jadi, tinggal dimasukin ke mobilnya kita. Yuk kita langsung panggil yang punyanya yuk. Oke Andi. Ada Rigan. Wede, gimana? Lah, ini belum jadi apa-apa nih? Sudah Rigan, sudah Oh, udah jadi. Tenang aja. Oke, nanti layoutnya kayak gimana nih? Kayak gini ya? Layoutnya rahasia. Rahasia. Rahasia ya. Main Nanti rahasia-rahasiaan hari di H-nya sini. baru kita tampilkan. Ini apaan nih kok yang gede gini nih? Ini tuh buat celengan. Si Oh. Jeki kan suka nabung. Dia nggak Ini suka buat nabung. celengan. Oh, nggak suka nabung ya? Sukanya apa dia? Sukanya beli barang orang murah. Makanya namanya pengepul ya. Iya. Tapi ini buat apa nih kok? Jadi ini tuh fungsinya tuh buat suara Rigan. Oh, nyeting ya? Buat keluaran si udara dari si subwoofernya itu Rigan. Oh, Jadi pengaruh ke suara. Oke. Nah, dari tadi itu kita lagi ngeset ini. Oke. Jadi si pipa ini panjangnya itu berpengaruh ke suara. Oh, gitu. Iya. Nah, ini speknya apa aja nih kok? Speknya, nah untuk speaker kita menggunakan 4 piece speaker koaksial dari Venom. Semuanya Venom. Oke, Rigan. harus Venom ya. Iya. Wis, the best Venom. The best. Dan ini speaker koaksial Venom tipenya Black Series. Oke. Lalu kita turun ke bawah, kita memakai 2 piece subwoofer 12 in. Venom VX 1112 tipenya. Oke. 12 in. Lalu kita turun ke bawah lagi tuh nanti di sini ada DSP, ada ampli mono, ada screen atau fuse semua. Pokoknya bagian powernya di sini semua, Ya, contohnya kayak ya. gini nih Rigan. Oke. Sini Rigan. Nah, si DSP Venom Pandora tipenya VPR 3.4. Oke. Nah, jadi kalau dulu kita mau masang audio, kan kita pakai amplinya kan yang gede-gede Rigan. Iya. Ya kan? Kalau sekarang nggak perlu. Sekarang itu dengan barang sekecil kayak gini, itu udah bisa semuanya. Lebih praktis lah ya. Lebih praktis. Hmm. Dia udah ada ampli, udah ada prosesor, dan kelebihannya lagi tuh dia bisa Bluetooth player. Wih, keren Venom. Mantap. Jadi nggak perlu head unit bagus. Oke. Jadi misal kita dari handphone, kita mau play musik, Hah? langsung Bluetooth ke sini aja. Suaranya udah bisa langsung keluar. Gitu. Pokoknya audio kita percayain ke Duta deh. Udah Siap. paling the best. Thank you. Pokoknya ini semua nanti ada di belakang sini ya. Ya, Terus nah ini apa lagi nih, fuse-nya. Ini fuse-nya. Oh, fuse-nya gitu. Lalu ini monoblock, tipenya illuminator. Oke. Nah ini jangan lihat kondisi kayak gini ya, karena ini kan belum kita rapikan. Iya dong, Rigan. tenang Ntar- aja. Ntar lu lapor ke bos lu lagi ya kan, marah lagi ntar. Iya. Ya. Terus ini bagian Nah, ini subwoofernya kayak gini. Subwoofer. Ini tipenya Venom VX 1112. Oke. Ini Venom koaksial tipenya Black Series. Ini pokoknya semua spek lu ya kok ya? Iya, kita yang minta sih dari Venom. Nanti yang tuning lu juga ya kok? Benar. Oke. Nah, gue mau nanya kok. Ini kan kita rencana mobil ini mau untuk balap, mau untuk drift, mau ada beberapa challenge. Pakai kayak gini aman nggak kok? Maksudnya kita nanti ngedrift copot atau enggak gitu? Atau lepas Nggak, nggak itu gitu? Tenang aja Rigan, itu udah kita pikirkan sih. Udah kenceng lah ya. Pasti. Bagian kabel-kabel wiring semua
dijamin aman karena yaitu setiap komponen itu kita udah ada fuse-nya sendiri. Oh, fuse yang tadi itu. Iya, dan itu nanti kalau ada apa-apa gantinya gampang. Iya, iya. Fuse-nya juga kelihatannya keren, jadi tampilannya pasti udahlah gue percayain aja lah ke dia kan. Iya, iya, iya. Berapa lama lagi nih kok kelar kok? Katanya lu minta sore ini kelar. Bisa? Bisa kelar. Bisa kelar kalau bisa gila. Kalau lu bantuin bisa kelar. Oh gitu, ya udah. Bantuin ya. Ayo kita bantuin biar cepet ya. Oke. Oke, yuk. Langsung. Nih. Oke, berhubung Ridwan lagi sibuk latihan nih buat ikutin challenge-nya. Nah, gua bawa Supra ini ke bengkel. Karena bukan orangnya aja yang harus siap, mobilnya juga harus siap ikutin challenge. Nah, langsung aja nih ke Mas Karyadi. Ya Mas. Jadi gini Mas, kemarin mobil sempet kita bongkar sama Ridwan. Iya. Kemarin tapi aku baru ngecek dari busi karena pincang. Pincang, oh ya. Nah, tapi udah diganti busi. Mobil udah nggak pincang tuh. Tapi masih ada asap putih Asap putih. di belakang. Belakang. Plus sama aku bawa muter tuh overheat. Kira-kira dari mana tuh Mas ya? Ya kalau itu kita coba bongkar dulu. Misalkan kalau asap putih kan dari beberapa faktor. Misalkan Packing ada ya bisa ya? dari seal clamp bisa, Oh. dari apa namanya? Sayarnya itu ringnya udah terlalu aus gitu. Aku lihat Jadi, juga di sini sih ada bakaran- beberapa yang bocor-bocor nih Mas. Kalau itu kan packing luar sama seal nokon as ini. Oh gitu. Kalau dari overheatnya itu kira-kira Overheat apa? itu kan kalau kemarin kan kalau ini kan apa namanya kipas fan-nya kan semua kan normal. Sama apa hitungannya ini kan radiatornya juga bagus. Berarti kan ada kemungkinan pernah overheat sampai mati. Kalau enggak ya mungkin headnya agak melengkung kali ya. Oh gitu. Jadi gitu. Ya langkah enaknya sih ya kita bongkar dulu sih. Bongkar ya? Bongkar. Berapa dulu. lama tuh Mas kira-kira bongkarnya Mas? Kalau ini kan mesinnya udah dial ya. Iya. Mungkin kita ya nggak bisa terlalu buru-buru sih. Kita Tapi bisa dipercepat lah ya Mas ya ya? bisa lah kita itu. Cuman, Karena ini nah, harus ikut mods battle Mas. oh gitu. Iya. Bisa Jadi bisa harus dipersiapin nih. Jadi mesin aku pengennya bener-bener sehat. Nah. Jadi pas kan challenge-nya belum tahu apa nih. Nah, iya. tapi seenggaknya dari mesinnya juga harus sehat dulu. Jadi mau challenge apapun bisa dihajar. Jadi gini, nanti langkah awalnya kan kita turun separuh dulu. Dan nanti misalkan kita ukur gapnya terlalu gede, jadi ya paling mau nggak mau ya turun semua. Gitu. Kalau memang lebih bagusnya. Gitu. Ya wis, kalau gitu langsung kita bongkar aja Pak ya. Ayo, siap. Siap. Hari ini kita mau lanjut lagi dari bagian view line yang di kolong mobil dulu nih. Udah sempet buat yang AN6 buat return. AN6 ini bisa pakai bracket standarnya. Tapi untuk yang fitnya ini kita pakai AN8 yang jauh lebih gede. Dan nggak bisa muat di bracket standarnya. Maka dari itu, kita punya solusi yang cukup keren, yaitu kita pakai 3D printing buat bikin bracketnya. Lagi dibuat di dalam sama Dino 3D printing, jadi kita bisa bikin bracketnya sesuai banget sama ukuran yang kita butuhin. Nah ini lagi proses ngeprint salah satu bracketnya, yang ngeprint 3D printing tuh lumayan lama ya. Bisa satu bracket gini bisa 1-2 jam gitu. Dan kita bikin ada beberapa bracket nih. Dan desainnya kemarin gue udah desain sama Mas Andi dari Dino 3D Printing. Dan kalian kalau misalnya butuh parts apapun ya, bisa buat maket, bisa buat parts mobil kayak kita, bisa hubungin langsung Dino 3D Printing. Ini lagi di proses.
Udah jadi satu bracketnya, dan ini setengah jadi sih karena tadi mati lampu. Jadi yang namanya 3D printing itu nggak boleh mati lampu, dan ini garasi nggak pernah mati lampu, dan akhirnya mati lampu pas kita bikin 3D printing. Tapi masih bisa dipakai sih ini, dan karena kita masih nungguin 2 bracket lagi, kita mau pasang mesinnya dulu nih. Mesinnya udah kembali dari Inspiration Motorsport, dan ini udah di refresh total dari mulai metalnya udah baru, kita pakai ACL, terus ring pistonnya juga udah ganti, udah grass, Comatic juga packing headnya, jadi udah oke banget deh ini pastinya. Oh ya, sama head startnya juga kita pakai ARP, dan di bagian head semua seal clap dan seal lainnya udah kita ganti sama yang baru semua. Jadi semoga ini mobil nggak ada problem lagi nantinya, dan ini terakhir ya, udah form terakhir mesin ini yang bakal kita pasang ke S15 gue untuk terakhir kalinya. Gearboxnya juga udah dipasang, koplingnya juga udah dipasang. Sekarang kita turunin dulu mobilnya karena kita mau masangnya dari kolong, jadi harus copotin semua subframe sini kayak biasa lah. Habis itu mesinnya dinaikin, di situ mobilnya turun lagi gitu. Dan kali ini bareng Mas Maman, karena gue udah biasa bongkar pasang mesin ini sendiri, itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi setidaknya kalau ada 4 tangan sekarang akan bikin waktunya lebih cepat, karena deadline udah sebentar lagi. Akhirnya mesinnya udah kepasang lagi untuk terakhir kalinya di mobil ini. Semoga aja ya. Karena sih sebenarnya semua bagian mesin udah baru semua, jadinya harusnya nggak keluar lagi mesin ini. Tinggal pasangin parts-parts lainnya kayak intake, turbo, dan lain-lain. Dan itu juga udah bukan hal yang sulit lagi karena lubang-lubangnya ini udah gua ukur juga. Udah pernah kita fitting, piping, intercooler, dan lain-lainnya. Jadi semoga udah aman nih. Semuanya nggak ada sesuatu yang harus kita rubah lagi, apalagi di bagian engine bay-nya. Gue nggak pengen sampai ngebor atau memotong bagian-bagian engine bay yang udah dicat ini. Dan sembari tadi kita masang mesinnya, teman-teman dari Portal Sticker lagi masangin stikernya di bagian bumper depan yang belum, dan bagian body nantinya nih lagi di preparation, bagian body lagi dibersih-bersihin. Sembari lagi di stikerin, kita juga mau pasang si Driftworks bagian depannya ini, angle kit bagian depan supaya nyamain sama bagian belakang. Jadinya depan belakang itu drop knuckle, jadi anti bump steer club deh pokoknya. Kita pasang aja langsung. Hari ini produktif banget, dari kita mulai 3D printing tadi pagi, habis itu kita pasang mesinnya, dan sekarang mobil udah warna biru nih, kita lihat nih. Pintu udah biru, atap biru, quarter panel biru, bagasi biru, semuanya udah
biru, dan bumper-bumper, parts-parts fiber lainnya juga udah biru. Dan ini adalah di titik dimana kita udah nggak bisa ngerjain apa-apa lagi kecuali wiring, karena kayak intake, piping semua juga udah jadi. Kalau kalian nontonin videonya Garasi Drift sekitar 3 bulan yang lalu, kita udah bikin semuanya, knalpot juga udah ada, dan sekarang fuel system juga udah selesai. Tinggal wiring doang yang nggak bisa kita kerjain sendiri karena itu lebih rumit ya, dan perlu profesional banget yang ngerjainnya. Jadi mobil ini supaya lebih cepat selesainya mau kita bawa ke bengkelnya Inspiration Motorsport biar dikerjain di sana sama teknisi wiringnya. Tadinya mau dipanggil ke sini teknisi wiringnya biar dikerjain semua di dalam garasi ini. Cuma waktunya udah sangat mepet, jadi mending kita kirim aja. Tapi sebelumnya kita pasang dulu kap mesinnya karena di luar hujan nih. Gue nggak mau mesin gue ini kehujanan. Oke, kita angkat dulu fender. Alah, robek. Nah, kalau untuk bumper depannya kita pakai model Mazda Speed version 2. Versi kedua. Kalau versi 1 dia model lampunya agak lancip, agak menangis ya. Jadi ini kita pakai model version 2. Mobil ini kita konsepnya gado-gado. Gado-gado. Style pengepul mobil ya. Ini kita pakai Mazda Speed. Yang sebelah sini fendernya saya lupa namanya, nanti kita lihat katalog dulu. Tapi kemarin saya udah konsep-konsepin kira-kira masuk. Ya kan? Terus kalau side skirtnya kita pakai PJ Kajayamas. PJ Kajayamas atau PJ Kajama lah, nggak tahu lah aku. Udah nggak ngerti aku. Oke. Pokoknya tahu keren aja lah ya. Taunya tahu keren aja. Nah, kalau spionnya kita pakai RE Amemiya. RE Amemiya. Jadi biasanya, nah kalau spion standar FD itu begini. Awas bar. Pukul nanti bar. Pukul lah. Harus standarnya tuh begini. Nah, kita ganti yang model begini. Ininya langsung ikat di sana. Nah, biar lebih racing gitu. Nah, kalau untuk kap mesinnya sendiri, kemarin kan kita udah mau pasang yang RE Amemiya. Ya. Area memnya kita nggak jadi pasang, berhubung dia juga sudah dicat. Karena kali ini kita merubah konsep, mobilnya kita jadi bener-bener too fast, too furious. Kita ganti warnanya jadi warna merah. Ya, kalau nggak salah fendernya ini mereknya Apexi. Tunernya Apexi. Jadi Apexi, PJ Kajayama, belakangnya PJ Kajayama, bagian depannya ini. Nah, kamu mau tahu kap mesinnya apa? Nyontek dulu, kalau nggak udah lupa. Oke, mereknya pun sudah hilang karena udah koyak ya. Contoh dari Jepang lah, lupa lah aku namanya. Kemarin aku pernah posting di Instagram, lupa aku namanya. Pokoknya gado-gado mobil. Pokoknya gado-gado. Kita Dan lihat keren. jadinya keren nggak? Oke, finishing setelah mobil ini selesai nggak akan kita tampilin lagi. Reveal di video yang akan datang. Ya, jadi teman-teman bisa dilihat di sana. Jadi benar-benar mobil ini saya nggak mau ada pakem. Saya buat style saya berkreasi, saya ekstrimnya saya buatnya. Nah, cuma nanti kalau mobil ini udah selesai, apa aja yang mau dikerjain lagi setelah Mods Battle 2? Ya. Yang akan saya kerjain tinggal WearTag engine bay. Cuma itu aja yang akan saya WearTag, setelah dari itu udah finish. Audio kita udah percayakan kepada suhunya langsung. Duta Audio, the best. Terus interior kita sudah percayakan kepada Agijok. Terima kasih buat Ko Agijok, namanya siapa? Ko Timothy. Ya, jadi joknya juga bukan standar kita kali ini. Kita buat stylenya pengepul mobil kita keluarin. Oke? Ini dilabur dengan warna merah, tentunya catnya dari bukan cat, stikernya dari Max Decal karena saking miripnya sampai saya kirain cat. Ya, Keren ya. dari Max Decal dibantu pemasangan oleh First Auto Wrap. Ya, First Auto Wrap udah jadi. Apakah akan merah normal saja? Hei kawan, pengepul mobil nih, lu mau gila-gilaan? Ayo kita gila-gilaan. Kamu lihat hasilnya punya kami.
Harusnya, menurut saya harusnya kita udah maksimal kali ini ya. Oke, harus dong. Harus maksimal. Dari Dan nol nih. Ecu kita pakai stand alone, khasnya dari Papi Togi. Tentunya kita masuk dengan NOS. Kau tahu nggak NOS itu apa? Barang baru yang dibungkus rapi Itu terus new dijual. all stock. Oke. Itu new all stock ya. Tolong moncong kau ya. Orang NOS. kita sama-sama emosi NOS ya. Coba kita kasih lihat NOS. Berat. Unboxing NOS. Nah, ini yang NOS dari kita. Akan kita pasang 2 tabung. Ya, nggak seperti film-film. Kalau di film-film yang jadul itu harus dibuka dulu, baru dia ngebus. Iya. Baru dia masuk, ya kan? Aslinya? Tapi aslinya karena kita bergaulnya sama Papi Togi, jadi kita belajar agak canggih sedikit lah ya. Iya. Dia langsung dari Ecu dikontrolnya, RPM 3000 dilepaskan berapa persen, RPM 5000 masuk lagi berapa persen, stepping. Tadi kata Bang Jali apa namanya? Progresif. Progresif. Jadi kita pakai progresif. Kecil makin gede RPM makin tinggi. Jadi kalau di film-film buka gitu, Buka gitu, ya saya nggak tahu. Kalau di kita pakai Ecu, agak sombong sedikit ya kan. Kita kontrol dari Ecu. Nah nanti injektornya kita masuk melalui throttle. Bang, gimana cara kerja NOS segala macam? Kau follow YouTube-nya pengepul mobil. Di pengepul mobil kita buka-bukaan. oke. Cocok kau rasa? Cocok. Ya. Kau lihat, kalau secara gaya dan konsep kami udah juara 1. Secara gaya dan konsep, ya kan? Hasilnya kita belum tahu. Ini lagi mau kerjain piping turbo nih kita nih. Tapi kalau kalah jangan nangis lagi, Jack. Kita harus Ya. Gak ada kau sebenarnya kau. Bikin aku emosi aja ya. Iya, iya. Harusnya marah. Nggak, Bukan nangis, itu harus kita terharu. Ini bangun dari nol, kan menang kalah puas. Puas. Enggak ada namanya kalah. Nggak ada kalah, oke. Menang. Oke, Kalau harus. kalah, Regan ke mall pakai rok. Dia ngomongnya gua nggak berani, enak aja lu. Tolong kau masukkannya. Jadi kita pakai NOS ya. Nah, ini kenapa di sini tulisannya NOS, tulisannya NX. Ini semua samanya NOS. Cuma yang lebih ngetren tuh NOS, inilah pertama kali yang keluar. NX ini adalah sistem kedua. Jadi ada yang namanya NOS, ini NOS. Nah, ini mereknya NX. NX. Sama aja, sama-sama nitro. Ini braided nilonnya dia. Ada solenoidnya. Nah, jadi kalau sistem NOS itu ini fuel solenoid ya, pakai bensin. Saya belajar singkat tadi sama Bang Jali. Saya sebenarnya juga nggak tahu. Nah, ini solenoid NOS. Dia kan ada keluar 2 nih. Nanti bercampur. Taruh di total sebagian sini. Nah, nembak. Nanti dia tabrakan di dalam. Udah deh. Keluar kencang. Keluar dari mobil kinceng. Kinceng keluarnya. Oke? Gitu kira-kira. Kira-kira keburu nggak selesai nih mobil? Ini interior belum loh. Keburu lah. Makanya kemarin pas dilihat kondisi mesin banyak banget problem. Selain overheat itu ternyata kayak ada telat oli, kita ganti juga kopling juga ada kelaharnya ya Mas yang udah kena. Akhirnya kita ganti kopling. Metal duduk, metal-metal semua kita ganti, oversize gitu. Ring sayur juga sama? Ring sayur ganti biar lebih ini. Nah, bloknya nih kita boring lagi. Biar rapat lagi tuh. Kemarin soalnya oblak gitu. Kemarin oblak. Oblaknya lumayan tuh ya Mas. Pantes ininya Ngebul kemarin, olinya udah nyebrang ya. Oke, dan ini kemarin ternyata part yang ada di mobil ini part racing semua jeroannya. Kompetisi. Competition semua. Jadi emang bener-bener buat drag race ini kenceng banget. Tapi sekarang pakai part yang lama apa kita standarin? Jadi yang intinya sih masih part yang lama, yang racingnya masih kita pakai. Paling yang kita ganti dari metal ya Mas, dari metal. Nah kopling kita ganti racing lagi pakai Ogura. Kira-kira berapa lama lagi? Besok. Oh besok? Besok. Jadi kita balik kan kita tonton nggak mempercepat kan Mas ya? Iya sih. Karena kita nggak bantuin juga. Nggak bantuin juga, yang ada malah grogi ya kan? Grogi ada kamera kan. Mas, Mas. Siap, motor. Masih aja Mas ya? Oh nunggu. Iya. Oh, kembali ya. Siap. Siap, Iwan.
Ya, mobil udah di Inspiration Motorsport dan gue ngerasa aneh karena 2 minggu berturut-turut gue ngerjain mobil itu hampir tiap hari dan sekarang mobilnya udah nggak ada di sini. Dan untuk bagian interiornya lagi dalam proses pengerjaan oleh Hardy Classic yang direstorasi dan pastinya bagus banget juga. Gue nggak sabar juga ngeliat hasil interiornya kayak gimana. Mungkin di episode selanjutnya kali ya. Ini uang kapan? Udah lama banget ada di sini nggak dibuka-buka? Iya dong, ini ya kita pilih War karena salah satu merek velg yang terbaik. Tapi gue tahu apa. Apa? Coba tebak. Kiwami masih. Siapa? Apa lagi selain Kiwami? Ada banyak War. Ya enggak, kalau di garasi drift. Iya, kalau di garasi drift. Coba ya buka dulu deh. Ini War keren banget. Sampai bener buat gue ya? Jangan dong. Kan ini buat mobil gua. Ada motor nggak dipakai, Bang? Ya udah. Ya, 2. Ya kan. Ini mah sama persis, Pak. Ngapain beli lagi? Ini bedanya ring 18. Oh. Jadi Oh, ini yang itu 19. Ntar as roda gua patah kalau pakai 19. Mana ya? Lebar? 9,5. Lebar ini 9,5. Tapi kalau lihat RT kayak enggak ini, Mas. Ya, pasti mobil, Mas. Jadi ini kita, karena mobil gua kan udah wide body yang cukup, walaupun nggak mobil Rocket Bunny, tapi berarti kita harus pakai adaptor. Dan lu kan paling jago nih ngitungin adaptor, dan kebetulan lu belum bantuin gua sama sekali, udah episode 3. Ya mobil siapa? Lah ya iya sih, cuma Pernah kan bantuin S15 tim. merah? Pernah. Ngapain? Apa ini? Agak ada. Oke, kita independen kalau mobil masing-masing. Iya sih. nggak apa-apa. Tapi kan ini tim. Ya kurang lebih adaptor kalau dari penglihatan mata sekitar 4 sampai 6 cm. Ntar gue bantuin ukur. Tapi mobilnya harus ada dulu, Mas. Iya, abis mobilnya balik aja. Kan nggak lama tuh bikin adaptor. Pikiran kan pemilihan velg gua. Ya emang gue suka sih. Keren. Keren, Mur. Dan ini bener-bener udah ada ininya. Ini masih bagus banget sih. Kenapa ya? Walaupun kita udah punya tapi beli yang sama bagus lagi gitu. Gapnya mana? Nah itu dia. Gapnya ntar lu minjem punya lu aja ya. Wih, udah kepasang semua nih. Wih, udah komplit. Wah, Udah beres. Aneh. lap doang. Oke. Ini sepenerawangan gue ya, mesinnya udah kepasang. Harusnya bisa jalan. Harusnya. Coba tanya. Emang udah bisa dinyalain? Starter ya? Kita Coba starter ya? starter. Oke. Starter. Coba kita starter nih. Oh, gue jadi dalam. Wih, nyala. Gas dong, gas. Keluar api nggak? Belum. Nah, coba, kemarin kan ngebul ya? Coba kita cek. Aman. Bersih. Nggak ngebul lagi. Yeay. Mantap. Oke, tapi at least mesin sudah rapi. Kalau sekedar nyala dari kemarin juga nyala. Nah sekarang udah rapi. Paling nanti di tes overheat apa enggak. Cuma kemarin penyebab overheatnya sudah ketahuan. Apa itu, Val? Ada lubang ternyata, rembesan baut yang patah ya, Mas. Jadi airnya keluar. Airnya berkurang terus. Walaupun kita oke. isi pasti berkurang di situ. Baru Oke, ketahuan. sekarang udah beres ya. Harusnya udah. kita lebih aman lah mesinnya. Bismillah, menang. Mesin sudah beres, sudah dicek sama Noval, benar semua. Sekarang kita bahas ini nih, velg dan ban. Aduh, ini harganya mahal sekali ya. Dalam sejarah gua ini adalah velg dan ban termahal nih di dalam hidup gua. Nah ini kita pakai mulai dari apa dulu nih? Dari velg atau ban dulu? Dari yang paling luar deh. Ini bannya. Ini kita pakai Nankang AR01. Ini kalau dipakai buat balap itu, aduh, ini gripnya luar biasa, bagus banget. Pengen deh nyoba mobil ini disentul pakai ban ini ya. Soalnya disentul tuh kalau udah pakai Nankang tuh udah legend deh. Itu waktunya bisa lebih cepat 1 detik kalau kata Ican. Nah terus peleknya kita pakai Workmeister S1. Ini kita pakai yang 3 piece. Jadi bukan 2 piece, dia 3 piece sekaligus. Karena dia ada 3 bagian di sini yang bisa dicopot.
mulai dari peleknya ini, terus ini di sini ada baut-baut, ini bukan hiasan. Kalau pelek-pelek yang harganya terjangkau biasanya ini cuma hiasan doang, tapi kalau dibongkar ya nggak ada artinya apa-apa gitu, bahkan nggak bisa dibongkar, cuma hiasan namanya juga. Kalau ini dibongkar, ini kita bisa atur ET-nya berapa. Itu adalah ketika ininya nempel gitu ya ke pelek, nanti diukur nih. Kalau dia dari hub rodanya itu dia masuknya di tengah, itu ET-nya 0. Kalau ke sini positif, ke sini jadi negatif. Jadi kalau kita mau ganti-ganti, kita tinggal ganti ini, kita copot nih bautnya, terus kita bisa ganti depannya aja, kita bisa panjangin. Tapi kalau kita mau ngatur dari luarnya, ini barrel belakangnya juga bisa diganti. Jadi dia tuh bagian belakang, bagian ininya, sama bagian depannya ini bisa diganti-ganti. Kalau belakangnya mau bikin gede-gede kayak RWB, Rocket Bunny itu kan belakangnya suka gede-gede banget kan. Nah itu bisa diganti tuh ininya doang. Ininya tetap sama. Gitu. Wah gile. Ini ukurannya by the way kita turunin satu. Yang sebelumnya kan 20 inci. Pakai peleknya GTR. Nggak nyambung Supra sama Nissan. Ini kita ganti ini, pasti jadi lebih keren. Dan kita udah bikin rendernya. Kalau dipasang ke mobil ini bakal jadi kayak gini nih mobil. Oke, nah kali ini Noval akan bahas soal interior mobil ini. Oke, sebelum kita bahas interior, baiknya kita coba dulu nih velgnya nempel di mobil. Nah, kayak gimana sih lebar 9,5 ini nempel di fender yang segede gini? Mendingan langsung aja kita cobain ya. Ayo Mas, kita cobain Mas, pasang. Foto dulu ya. Iya. Banget. Diangkat. Berat juga ya. Lumayan Mas berat. Wah, Mentok di kaliper Mas. wah, mentoknya Mas ya. Iya. Kira-kira pakai adaptor yang berapa ya Mas? Kalau Mungkin emang 3 harus cm kali ya. 3 cm. Ah. Wah, apa kita coba ambil dulu yang punya kita tuh? Iya, kita taruh dulu ya. Kita coba pasang aja Mas. Oh. Wih. Aman sih ya Mas, 3 cm ya Mas. Aman ya. Di sini masih ada gap. Nah. Lumayan nih. Nah, tapi jarak Iya. rodanya jadi keluar banget ya Mas. Iya. Coba dibawa dulu Mas. Karena pakai adaptor 3 cm ini, otomatis pelek jadi lebih keluar nih. Nah, problemnya sekarang selain kaliper udah aman, jarak bibir velg ke fendernya jadi agak lebih keluar ya Mas. Iya, lebih keluar. Buat nanti kita mainin chamber sih. Tapi mainin chamber dapat nggak ya Mas? Kayaknya sih kurang kali Mas ya. Kurang ya. Terlalu lebar nih. Misalkan nih kita papas lagi setengah senti, masih dapat nggak ya Mas di sini? Masih dapat sih. Masih dapat ya, otomatis Masih dapat sih. agak lebih masuk kan lumayan nih, kita nggak terlalu banyak Nggak banget. terlalu panjang itu ya. Nah, terpasang nih. Siap lah, besok berarti kita coba di papas Kurangin ya? lagi aja ya, setengah senti ya. Ya, boleh. Kita setengah senti, kita coba turunin, maling nanti kita mainin coba chambernya aja. Iya. Gitu. Oke. Velg sekarang udah terpasang, udah keren. Nah, ini waktunya kita garap interior. Interior sih sebenarnya sih kita nggak terlalu ribet sih konsepnya. Paling kita mainin pakai bahan suede yang soft touch dan udah jadi kelihatannya lebih racing. Rencananya nih paling door trim kita copot, nanti kita bikin pakai dilapis suede. Jok pasti kita bikin lagi. Jok belakang pastinya kita ganti juga, kita rapin lagi kulitnya, ada yang sobek-sobek. Dan terus ini yang pasti ini sih seat belt depan belakang juga paling kita pakai warna yang polos aja lah biar nggak terlalu banyak tulisan. Nah, si knob ini dan handrem kayaknya juga harus di retrim lagi nih, paling kita pakai ban suede juga supaya
konsepnya masuk, matching dengan yang lain. Oke, habis ini kita bongkar semua, nanti semua interior kita kirim ke Vertu. Soalnya kalau Vertu udah jagonya lah buat ngerjain hal-hal interior ini. Ini langsung kita bongkar aja lah ya. Semua ini kita udah copotin mulai dari jok depan, jok belakang, door trim kanan kiri. Nah, yang trim kecil-kecil kita taruh di box ini. Nanti kita tinggal nunggu dijemput aja oleh tim Vertu. Nah, sambil nunggu kita lanjutin ke apa yang lain. Nah, sekarang kita lagi ada di SBK Exhaust di daerah Bogor. Kita mau bikin piping karena kemarin itu ada sedikit masalah. Bukan sedikit lagi, masalahnya besar. Turbo bawaan mobil kita itu pecah. Jadi karena untuk mempersingkat waktu dan mempersingkat dana, kita harus ngambil turbo dari mobil Subaru. Nah, itu juga bukan bawaan Subaru, tapi turbonya bisa kita pakai. Karena kita ganti turbonya, pipingnya semuanya berubah total. Makanya kita lagi ngerjain di bengkel SBK Exhaust. Kayak gimana pengerjaannya? Kita lihat yuk. Halo Mas. Mas. Nah, sekarang kita lagi bikin proses bikin headernya. Pinjem ya Mas ya? Ya, siapa? Nah, ini bahannya nih stainless. Ini nih menangnya rotary nih. Headernya cuma 2. Kalau timnya GD sama Ridwan itu kan 6 ya kan? Ini cuma 2 ya Mas ya? Iya, 2. Nah, ini karena ganti turbo, semuanya rombak total nih. Dari header, ada wastegate, sampai piping turbonya ya. Ya, pipingnya juga ngerubah, Mas. Ini dibikinnya begini karena Sesuaiin posisi, Mas. posisi Ya, turbonya nyesuaiin ya. posisi. Tapi ada hitungannya Turbo juga ban. dong ya. Ada, Mas. Nggak Ya. asal cuman nempel nyala gitu Enggak, nggak ya. Mas. Kita harus bikin estetikanya supaya bagus. Dan secara performa juga iya, bagus performa. ya. Buat nyari flow udaranya biar enak keluarnya. Nah, itulah. Jadi ada hitungannya. Kesulitannya apa nih Mas bikin ini, kendalanya nih? Kesulitannya waktu kita fitting headernya, Mas. Fitting header. Iya, buat nyari panjangnya. Oh, ngitungnya aja habis Iya, itu udah ngitungnya. tinggal ngelas Iya. kayak gitu ya. Iya. Ini sejam lagi kelar nggak Mas semuanya? Udah bisa nyala nih mobil? Belum, Mas. Prosesnya masih lama. Iya. Kalau untuk downpipe-nya ini kita pakai bahannya stainless juga ya Mas ya? Stainless. Nah, tuh. Jadi kalau untuk intercooler kita pakai yang aluminium. Aluminium, Mas. Lebih enteng juga, tapi nggak cuma enteng. Ini bahannya lebih meredam panas ya Mas ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk intake gitu pokoknya harus pakai aluminium gitu. Kalau untuk ketahanan harus pakai yang stainless gitu. Nah, ini tadi turbo udah, downpipe-nya udah. Sekarang kita lihat ke bagian mufflernya Mas. Yuk, siap. Nah, ini adalah muffler bawaan mobil ini. Ini kenapa penyok nih Mas? Tadi nggak kayak gini nih. Mungkin kejatuhan apa? Nggak tahu. Enggak. Ini awalnya udah gini. Biasa kalau mobil-mobil ceper gitu kan, Nyangkut mungkin, Mas. nyangkut ya. Nah, ini bakalan diapain nih Mas? Di benerin, Mas. Digembungin lagi. Kemungkinan Ya. lagi. Oh, berarti dibuka Iya. ini lagi di lalasan sini. Kita black lagi. Black. Terus glass wool-nya di dalamnya diganti baru dong. Diganti baru. Habis itu Sama bisa saringan. ngelas rapi lagi. Bisa. Berapa lama lagi nih Mas? Sekitar 2 harian lagi, Mas. 2 harian. 2 Oke, harian. siap. Cepet loh ini. Yuk, kita lanjut lagi. Ini kira-kira layoutnya kayak gini nih nanti. Headernya di sini, ya kan Man? Iya, Mas betul. ya? Terus header Turbo. sama wastegate. Ya, wastegate. Tiganya di sini memang rada sempit ya Mas ya? Ya, emang sempit, Mas. Sempit. Lumayan. Iya. Agak sulit ya. Iya. Berapa lama lagi nih kelarnya nih? Sekitar 2 hari lagi mungkin, Mas. 2 jam lagi lah bisa. Ya, lah. saya maksimalkan siap. 2 jam lagi. Mobil kita paling nggak prepare nih Mas, yang lain udah mau siap. Ya udah kalau gitu kita nggak mau ganggu lagi biar Mas Imamnya bisa langsung kerja. Siap. Sukses terus Mas. Ya, terima kasih banyak, Titip ya. Mas. Thank you Mas. Yuk, sama-sama, Mas. Doang kan itu Mas ya? Iya Mas.
Koplingnya ambles, koplingnya. Awalnya sedikit, lama-lama benar-benar hilang. Tapi ada masalah lagi, masalahnya itu di wiring dari tengah bodi itu ke belakang mati. Akhirnya udah bisa membawa mobil ini lagi tanpa harus pakai towing.